Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Dimas Saputra dengan NIM 220512140050. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat secara komputer untuk matkul sistem operasi. Ya, kita mulai. Secara komputer. Sejarah dan perkembangan komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data berdasarkan perintah yang telah diprogram. Kata komputer pada awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Namun pada akhirnya, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir khusus berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari berbagai komponen, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Kemudian asal kata komputer. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, dan dalam bahasa Inggris to compute, yang artinya yaitu menghitung. Karena sebelum menjadi perangkat multifungsi, pada awalnya komputer lebih digunakan sebagai perangkat bantu dalam hal perhitungan angka-angka. Komputer yang sekarang adalah hasil evolusi panjang dari komputer zaman dahulu, yang awalnya adalah alat mekanik dan elektronik. Kata komputer secara umum pernah digunakan untuk orang yang melakukan perhitungan aritmatika. Menurut Bernhard Consis, kata tersebut dipakai dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 untuk orang yang menghitung. Kemudian, pada tahun 1997, juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Lalu saat Perang Dunia Kedua, kata tersebut merujuk pada para wanita di Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Charles Babbage pernah mendesain mesin hitung yang disebut mesin analytical. Selain itu, alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Alat-alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan yang lainnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Dan pada akhirnya, istilah yang paling cocok untuk arti luas seperti komputer adalah sistem pengolah informasi atau yang memproses informasi. Sejarah komputer. Seorang matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage pada abad ke-19 mulai mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini juga yang menjadi basis kerangka desain komputer zaman sekarang. Secara garis besar perkembangannya, komputer berbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama, yang awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Anatashvili dibuat pada tahun 1937 dengan tujuan menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus agar bisa memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Dan juga komputer Zetri buatan insinyur Jerman bernama Konrad Zuse untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Namun, perbuatan Colossus tidak terlalu berpengaruh dikarenakan komputer ini bukan untuk serbaguna. Di Amerika Serikat, seorang insinyur Harvard bernama Howard Aiken yang bekerja dengan IBM berhasil menciptakan kalkulator elektronik untuk angkatan laut bernama The Harvard IBM ASSC dengan ukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM ASSC merupakan komputer relay elektronik.
Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik sehingga membuat mesin tersebut beroperasi dengan lambat dan tidak fleksibel. Tetapi komputer tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Kemudian pada tahun 1946 dibuat komputer pertama untuk tujuan umum bernama Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang disingkat ENIAC. Komputer tersebut dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania yang terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut memiliki ukuran kurang lebih satu ruangan dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dirancang oleh John Prosper Eckert dan John Mauchly. Ketika dinyalakan untuk pertama kalinya, ENIAC sampai menyebabkan kota Philadelphia mati listrik. Pada pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann bersama tim Universitas Pennsylvania membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Pada tahun 1945, von Neumann mendesain IDFAC dengan sebuah memori untuk menampung memori dan data. Teknik ini yang membuat komputer dapat berhenti dan kemudian melanjutkan pekerjaan pada suatu saat. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemroses sentral. Dan pada tahun 1951, Remington Rand membuat UNIVAC 1 yang merupakan komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Komputer generasi pertama memiliki beberapa karakteristik, seperti instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu, memiliki program kode biner yang berbeda bernama bahasa mesin, silinder magnetik untuk menyimpan data, dan juga penggunaan tabung vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Kemudian untuk komputer generasi kedua, batch processing system, job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Generasi kedua dimulai ketika tabung vakum digantikan oleh transistor. Pada tahun 1948, penemuan transistor membuat ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan pada tahun 1956. Selain transistor, penemuan yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibanding komputer generasi pertama. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi ini adalah superkomputer. Superkomputer buatan IBM diberi nama Stretch, sedangkan buatan Sperry Rand diberi nama Lark. Mesin ini tidak terlalu populer untuk kebutuhan komputasi bisnis dikarenakan mesin yang terlalu mahal dan cenderung terlalu kompleks, sehingga komputer-komputer ini dikembangkan untuk para peneliti atom, dikarenakan dapat menangani sejumlah besar data. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer ini sudah sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga sudah memiliki komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer sistem operasi, dan program komputer. Program di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas pada komputer. Bahasa pemrograman pada saat itu mulai bermunculan, seperti COBOL dan Fortran. Bahasa ini menggantikan bahasa mesin yang rumit menjadi lebih mudah dipahami oleh manusia, sehingga membuat seseorang lebih mudah untuk memprogram dan mengatur komputer. Hal ini juga yang membuat bermunculan berbagai macam karir baru
seperti program, analis sistem, dan juga ahli sistem komputer. Lalu untuk komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga melayani banyak user interaktif sekaligus atau multi-user. Multi-programming atau multitasking yang berarti menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Kemudian time sharing, memberikan layanan antara secara cepat dan bergantian sehingga pemakaian seakan dilayani terus-menerus padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Pada generasi ketiga, transistor pengganti tabung vakum memiliki kekurangan yaitu menghasilkan panas yang cukup besar sehingga berpotensi merusak bagian internal komputer. Pada tahun 1958, seorang insinyur Texas bernama Jack Kilby mengembangkan sirkuit terpadu. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan kecil yang terbuat dari pasir kuarsa untuk menghilangkan panas. Para ilmuwan berhasil memasukkan komponen dalam sebuah chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hal ini membuat komputer menjadi semakin kecil dikarenakan komponen-komponen dapat dipadatkan ke dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Artinya, komputer sudah memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Kemudian untuk komputer generasi yang keempat. Pada komputer generasi keempat tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Setelah IC, tujuan pengembangan komputer menjadi lebih jelas, seperti mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Cell Integration atau yang disingkat LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Lalu kemudian pada tahun 1980-an terdapat VLSI yang dapat memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Lalu terdapat pula ULSI yang meningkatkan jumlah yang tadinya ribuan menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping berukuran setengah keping logam membuat turunnya harga dan ukuran komputer. Hal itu juga yang meningkatkan daya kerja dan efisiensi komputer. Pada tahun 1971 dibuat chip Intel 4004 yang membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Kini, sebuah mikroprosesor telah diproduksi dan diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Sehingga tidak lama kemudian, setiap peranti rumah tangga, televisi, dan mobil dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan ini membuat orang biasa dapat menggunakan komputer. Pada tahun 1970-an, perakit komputer mulai menawarkan komputer ke masyarakat umum. Komputer ini dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 mulai menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang canggih. Lalu pada tahun 1981, mulai memperkenalkan PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari yang awalnya 2 juta unit menjadi 5,5 juta unit. Lalu setelah 10 tahun, pada tahun 1991, 65 juta unit sudah digunakan. Komputer melanjutkan evolusi dari yang berada di atas meja menjadi komputer yang bisa dimasukkan ke dalam tas atau yang biasa disebut dengan laptop. Bahkan menjadi komputer yang dapat digenggam atau palm top.
IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya dan juga peranti mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU seperti IBM PC 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, dan Pentium 4. Seiring berjalannya waktu, cara-cara baru untuk mengembangkan potensial terus dikembangkan. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut sudah bisa dihubungkan dalam suatu jaringan untuk berbagi dan juga berkomunikasi satu dengan lainnya. Jaringan komputer memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan perkabelan langsung atau kabel telepon. Jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. Lalu di sini terdapat contoh gambar. Di bagian kiri yaitu merupakan contoh dari komputer generasi yang pertama. Di bagian kanan contoh dari komputer generasi kedua. Dan ini juga contoh dari komputer generasi ketiga dan contoh dari komputer generasi keempat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.